Pernahkah Anda berpikir, kenapa ya begitu banyak kisah nabi yang berbeda-beda di kitab suci? Seolah-olah setiap nabi, mulai dari Nuh sampai Isa, itu bawa satu kepingan puzzle sendiri-sendiri. Nah, hari ini kita akan coba susun puzzle itu. Sumber-sumber yang kita gali kali ini menunjukkan sebuah gagasan besar. Bahwa semua kepingan itu, karakter, ujian, sampai risalah mereka, ternyata menyatu dan jadi utuh dalam satu sosok, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, misi kita hari ini adalah menelusuri gimana perjalanan hidup beliau itu bukan cuma sebuah cerita baru, tapi semacam puncak dan rangkuman dari seluruh perjalanan kenabian sebelumnya. Anggap saja kita nonton semua season serial TV yang dirangkum dalam satu episode final yang epic. Analogi serial TV itu pas sekali, karena memang begitulah Al-Quran memposisikan beliau, bukan sebagai episode pertama, tapi sebagai grand finale, yang justru memberi makna pada semua episode sebelumnya. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Jadi gagasan awalnya di sini, posisi Nabi Muhammad SAW itu bukan sebagai pendiri agama baru dari nol ya, tapi lebih kayak pelari terakhir dalam lomba lari estafet wahyu yang sudah berlangsung ribuan tahun. Benar gitu? Sangat tepat. Sumber-sumber kita sangat jelas soal ini. Al-Quran secara tegas menempatkan beliau dalam satu rantai kenabian yang tidak terputus. Coba kita lihat surah Asy-Syura ayat 13. Di situ kan disebutkan, agama yang diwahyukan kepada Muhammad adalah wasiat yang sama yang diberikan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini penegasan adanya satu benang merah ilahi, satu risalah inti yang sama. Saya paham soal benang merahnya, tapi ada yang sedikit mengganjal nih. Kalau risalah intinya sama, kenapa ya syariat atau aturan praktisnya kadang beda-beda di zaman nabi-nabi itu? Bukankah itu berarti pesannya nggak 100% identik? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ini menyentuh inti dari konsep kesatuan risalah. Kita perlu bedakan antara akidah, yaitu pokok keimanan, dengan syariah, yaitu hukum praktisnya. Akidahnya itu tidak pernah berubah. Dari Adam sampai Muhammad, pesannya sama. Sembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi, syariahnya bisa disesuaikan dengan konteks zaman dan masyarakat saat itu. Ibaratnya, konstitusinya sama, tapi undang-undang turunannya bisa beda-beda. Justru karena fondasinya sama, beliau diperintahkan secara aktif untuk meneruskan perjuangan itu. Lihat saja, di surah Al-An'am ayat 90, Ulaika ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Artinya, mereka itulah para nabi yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi ini bukan sekedar pengakuan, tapi sebuah mandat. Mandat untuk menjadikan petunjuk kolektif para nabi sebagai landasan. Menarik. Jadi fondasinya sama, tapi bangunannya disempurnakan. Kalau begitu, gimana dengan arsiteknya sendiri? Maksud saya karakternya. Apa beliau juga semacam mewarisi sifat-sifat terbaik dari para nabi sebelumnya? Tepat sekali. Sumber Anda merujuk pada ayat di surah Al-Kalam yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Para ulama menafsirkan akhlak yang agung ini bukan sekedar akhlak yang baik biasa, tapi merupakan akumulasi, puncak dari akhlak-akhlak mulia para nabi sebelumnya. Kita ambil contoh yang paling gampang deh. Nabi Idris kan dikenal dengan gelar Siddiqan Nabiyya, seorang yang sangat benar, seorang nabi. Kejujuran absolutnya itu ciri khasnya. Nah, karakteristik ini kemudian kita lihat puncaknya pada diri Rasulullah SAW, yang bahkan sebelum jadi nabi sudah digelari Al-Amin, yang terpercaya, oleh kawan maupun lawan. Tunggu dulu, di materi kita ada kombinasi yang menurut saya ekstrim banget. Kelembutan hati seperti Nabi Isa dan ketegasan prinsip seperti Nabi Musa. Ini kan kayak minyak dan air. Gimana dua sifat yang kelihatannya bertolak belakang ini bisa ada dalam satu orang tanpa jadi kontradiktif? Nah, yang menakjubkan di sini adalah bagaimana Al-Quran dan perjalanan hidup beliau menunjukkan itu bukan kontradiksi, melainkan keseimbangan yang dinamis, konteksnya yang menentukan. Untuk sisi kelembutan, kita lihat surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin min Allahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ayat ini bahkan dilanjutkan dengan peringatan, kalau saja kamu bersikap keras dan berhati kasar, mereka pasti akan lari. Ini pilar dakwahnya, kasih sayang. Oke, itu sisi lembutnya yang seperti Isa. Tapi di sisi lain, kita juga tahu dari sejarah kalau beliau itu seorang pemimpin yang tegas, bahkan panglima perang.
Gimana sisi kerasnya yang seperti Musa itu muncul? Sisi tegasnya muncul bukan dalam interaksi personal sehari-hari, melainkan saat prinsip kebenaran dan keadilan dipertaruhkan. Ini digambarkan dengan sangat kuat di surah Al-Fat ayat 29. Mendeskripsikan beliau dan para pengikutnya. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Keras di sini bukan berarti kasar atau benci ya, tapi tegas, kokoh, dan tidak kompromi pada prinsip. Bisa kasih contoh nyata nggak, biar lebih kebayang? Tentu. Coba bayangkan dua adegan ini. Suatu hari, ada seorang Arab Badui buang air kecil di dalam masjid. Para sahabat sudah mau memukulinya. Tapi Rasulullah dengan tenang melarang mereka, membiarkannya selesai, lalu menyiram bekasnya dan menasehati orang itu dengan lembut. Itulah sisi Isanya. Tapi di lain waktu, saat perjanjian Hudaibiyah, ketika juru tulis menulis Muhammad Rasulullah dan pihak Quraisy menolak keras kata Rasulullah, beliau dengan tegas memerintahkan untuk menghapusnya demi tercapainya kesepakatan yang lebih besar. Itulah sisi Musanya. Keseimbangan inilah yang membuatnya jadi pemimpin yang utuh. Seperti Nabi Daud juga, yang digambarkan punya kekuatan al-aidi sekaligus hikmah. Saya jadi mikir, kalau karakter seseorang itu ditempa oleh ujian dan beliau punya gabungan karakter terbaik, apa itu artinya beliau juga harus lulus dari gabungan ujian terberat yang pernah dialami nabi-nabi sebelumnya? Pertanyaan Anda langsung menuju ke jantung pembahasan kita. Jawabannya, iya. Perjalanan hidup beliau seolah menjadi sebuah simulator atau mikrokosmos dari seluruh perjuangan kenabian. Pola-pola ujian terberat para nabi itu seolah dikumpulkan dan dialami oleh beliau dalam satu masa kehidupan. Mari kita lihat beberapa contohnya. Silakan. Pertama, ujian kehilangan dan status yatim. Ini ujian tentang ketergantungan total pada Tuhan. Nabi Musa kan harus dipisahkan dari ibunya. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, lalu jadi yatim piatu di usia sangat muda. Beliau merasakan betul gimana rasanya tidak punya pelindung utama, tapi Allah yang menegaskan bahwa dialah yang memberinya tempat bernaung. Ujian yang membentuk fondasi ketawakalan sejak dini ya. Terus apa lagi? Kedua, ujian penolakan dan pengusiran. Ini pola klasik dalam kisah para nabi. Dalam surah Ibrahim ayat 13, kaum kafir mengancam para rasul mereka. La nukhrijannakum min ardina. Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami. Ini dialami Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan banyak lainnya. Dan ujian ini dialami secara persis oleh Rasulullah SAW melalui peristiwa hijrah. Saat beliau dan pengikutnya dipaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka, Mekah, beliau merasakan sakitnya diusir dari rumah sendiri. Setelah bertahan dari ujian pengusiran, perjalanannya tidak berhenti di situ kan? Fase bertahan hidup menjadi fase membangun peradaban. Ini ujian yang hanya dialami segelintir nabi yang diberi kekuasaan. Seperti Nabi Yusuf yang jadi bendahara negara, atau Nabi Daud dan Sulaiman yang jadi raja. Rasulullah SAW menjalani transisi ini secara penuh. Dari seorang da'i yang tertindas di Mekah menjadi kepala negara di Madinah, yang tugasnya menegakkan keadilan dan hukum Tuhan. Sumber Anda sangat jelas soal ini. Misalnya perintah antahkumu bil adli di surat An-Nisa dan fahkum bainahum bima anzalallah di surat Al-Maidah. Ini bukan lagi sekedar seruan moral, tapi mandat untuk membangun sebuah tatanan masyarakat. Bisa kita berhenti sebentar di sini? Saya coba bayangkan beban psikologisnya. Menjadi yatim, ditolak kaum sendiri, diusir dari rumah, lalu diberi tanggung jawab memimpin negara yang terus diancam. Bukan cuma satu jenis penderitaan, tapi seolah-olah seluruh katalog penderitaan para nabi harus beliau alami. Itu rasanya luar biasa berat. Sangat berat. Dan mungkin itulah hikmahnya, supaya beliau bisa jadi teladan yang relevan bagi siapapun, dalam kondisi apapun. Apakah Anda seorang yatim, seorang imigran, seorang pemimpin, atau kepala negara? Ada bagian dari hidup beliau yang bisa Anda jadikan cerminan. Ujian yang komprehensif itu menempa keteladanan yang komprehensif pula. Setelah melewati semua ujian itu dan membangun tatanan masyarakat, bagaimana beliau memastikan pesan terakhir ini benar-benar final dan bisa diterima semua orang? Pasti butuh cara komunikasi yang luar biasa juga kan, bukan sekedar punya karakter yang kuat.
Disinilah semua potongan puzzle itu mengarah pada satu peran puncak. Perannya sebagai khotaman nabiin atau penutup para nabi. Inilah klimaksnya, seperti yang disebutkan di surah Al-Ahzab ayat 40. Status penutup ini punya makna yang sangat dalam, bukan cuma berarti beliau yang terakhir secara kronologis. Lalu apa makna yang lebih dalamnya? Maknanya, risalah beliau itu berfungsi sebagai segel atau stempel pengesahan. Al-Quran, seperti disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, berfungsi sebagai musaddiqon, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus sebagai muhaiminan, yaitu penjaga, pengawas, atau batu ujian. Artinya, semua pelajaran dari ribuan tahun sejarah kenabian disaring, dikoreksi jika ada yang berubah, disempurnakan. Lalu dibekukan dalam satu bentuk final yang utuh dan terjaga untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dan cara beliau berkomunikasi dan memimpin juga mendukung peran penyempurna ini. Tentu saja, jika risalahnya adalah penyempurna, maka metode penyampaian dan implementasinya juga harus yang paling sempurna. Kita tahu Nabi Harun itu orator yang fasih, tapi Rasulullah SAW dibekali kemampuan kulon baligho, yaitu ucapan yang tidak hanya fasih, tapi juga membekas di hati. Dan yang terpenting, metode kepemimpinannya adalah bagian dari penyempurnaan itu. Perintah untuk bermusyawarah dalam surat Ali Imran yang tadi kita singgung, wasyawirhum fil amr, itu sebuah revolusi kepemimpinan. Ini bukan lagi model apa kata saya, tapi mari kita putuskan bersama. Ini adalah cara mengubah wahyu menjadi tatanan sosial yang adil dan partisipatif. Ini puncak dari misi kenabian. Bukan cuma menyampaikan wahyu, tapi menunjukkan cara membangun peradaban berbasis wahyu. Tentu saja, jika risalahnya adalah penyempurna, maka metode penyampaian dan implementasinya juga harus yang paling sempurna. Kita tahu Nabi Harun itu orator yang fasih, tapi Rasulullah SAW dibekali kemampuan kulon baligho, yaitu ucapan yang tidak hanya fasih, tapi juga membekas di hati. Dan yang terpenting, metode kepemimpinannya adalah bagian dari penyempurnaan itu. Perintah untuk bermusyawarah dalam surat Ali Imran yang tadi kita singgung, wasyawirhum fil amr, itu sebuah revolusi kepemimpinan. Ini bukan lagi model apa kata saya, tapi mari kita putuskan bersama. Ini adalah cara mengubah wahyu menjadi tatanan sosial yang adil dan partisipatif. Ini puncak dari misi kenabian, bukan cuma menyampaikan wahyu, tapi menunjukkan cara membangun peradaban berbasis wahyu. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kita melihat Nabi Muhammad SAW sebagai pelari terakhir estafet kenabian, lalu sebagai penyatu karakter-karakter agung para nabi dalam satu pribadi yang seimbang, kemudian sebagai sosok yang menjalani simulator ujian kolektif dalam satu kehidupan, dan pada akhirnya sebagai sang penutup dan penyempurna risalah ilahi dengan metode kepemimpinan yang partisipatif. Semua kepingan puzzle itu benar-benar menyatu dengan sempurna. Benar sekali. Jadi, takeaway kuncinya di sini adalah, jika Anda ingin memahami esensi dari kesabaran Ayub, kepemimpinan Daud, dan kasih sayang Isa dalam satu paket yang bisa diterapkan di abad ke-21, sumber-sumber ini berargumen bahwa Anda tidak perlu melihat ke tempat lain. Risalah beliau bukan sekedar tambahan, tapi sebuah grand unified teori kenabian.
Kisah-kisah nabi terdahulu yang mungkin terasa jauh atau spesifik untuk satu kaum ditarik menjadi sebuah realitas historis yang utuh, praktis, dan bisa dicontoh oleh siapa saja. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda, jika kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rangkuman dari perjalanan ribuan tahun para nabi, bagaimana satu keputusan kecil dalam hidup Anda hari ini bisa mencerminkan salah satu dari hikmah agung tersebut? Apakah itu kesabaran dalam menghadapi kesulitan seperti para nabi, kejujuran dalam berucap seperti Idris, atau mungkin keberanian untuk memimpin dengan adil dan bermusyawarah di lingkungan Anda sendiri, sekecil apapun itu?